Bab 1. Awal yang aneh. Ari adalah mahasiswa biasa yang menjalani kehidupan sehari-harinya dengan penuh rutinitas. Setiap hari, dia mengendarai mobil tua milik keluarganya untuk pergi ke kampus. Di dalam perjalanan, dia sering menghabiskan waktu mendengarkan musik, tanpa menyadari bahwa ada sesuatu yang tak biasa sedang mengikutinya. Edo, sahabat Ari, adalah mahasiswa yang cukup peka. Ia sering melihat hal-hal yang tidak biasa, meskipun kadang terkesan aneh bagi orang lain. Suatu hari, saat melihat Ari dari kejauhan, Edo menyadari ada sosok wanita misterius di mobil Ari. Dia gelisah, tetapi tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Bab 2. Hantu Wanita. Hantu itu, bernama Lara, adalah arwah penasaran yang tidak bisa menemukan ketenangan. Dia telah meninggal dunia dalam kecelakaan tragis di jalan yang sering dilalui Ari. Sejak saat itu, Lara memilih untuk menemani Ari, yang tidak menyadari keberadaannya. Bagi Lara, ini adalah cara untuk merasakan kehidupan yang hilang. Setiap kali Ari pulang dari kampus, Lara akan menumpang di mobil Ari, mengamati dunia yang ia tinggalkan. Dia merasa terhubung dengan Ari, tetapi tidak bisa berkomunikasi. Ari hanya merasakan suasana tenang saat berkendara, tanpa menyadari kehadiran Lara. Bab 3. Pertemuan tak terduga. Suatu sore, setelah selesai kuliah, Edo menghampiri Ari. Dia terlihat cemas. "Ari, aku harus berbicara denganmu tentang sesuatu yang aneh." Ada apa?" tanya Ari sambil memasukkan barang-barangnya ke dalam mobil. "Aku melihatmu pulang dengan seorang wanita," Edo berkata pelan, menatap wajah Ari untuk melihat reaksi temannya. "Wanita? Maksudmu siapa?" Ari bingung. "Aku melihat seorang wanita di mobilmu. Dia terlihat berbeda," Edo menambahkan dengan nada ragu. Ari merinding. "Mungkin kamu salah lihat. Aku tidak pernah bawa siapa-siapa." Edo menggelengkan kepala. "Aku yakin, aku sudah melihatnya beberapa kali." Bab 4. Kecemasan. Malam itu, Ari tidak bisa tidur. Pikiran tentang wanita yang dilihat Edo terus menghantuinya. Ketika dia akhirnya tertidur, mimpinya dipenuhi bayangan sosok wanita dengan wajah pucat dan mata yang dalam. Keesokan harinya, Ari memutuskan untuk mengambil langkah preventif. Saat dia pulang, dia menaruh semua barangnya di kursi belakang mobil. "Kalau aku tidak memberikan tempat untuk dia, dia tidak bisa ikut," pikirnya. Bab 5. Perjalanan pulang. Perjalanan pulang itu terasa berbeda. Ari merasa lebih tenang, tetapi ada rasa cemas yang terus menggelayuti pikirannya. Saat melintas di jalanan sepi, dia merasa ada sesuatu yang mengawasi. Ari selalu melihat ke spion di dashboard mobil untuk memastikan apakah benar ada wanita di kursi belakang mobilnya. Di sisi lain, Edo yang kebetulan berpas-pasan melihat Ari mengemudikan mobilnya, merasa ada yang tidak beres. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Ari. "Ari, aku baru saja melihat mobilmu. Wanita itu tidak duduk di bangku belakang. Dia ada di sampingmu." Bab 6. Keterpurukan. Pesan Edo tiba tepat saat Ari sampai di rumah. Jantungnya berdegup kencang. Dia membaca pesan itu berulang kali, berusaha memahami apa yang dikatakannya. Dalam ketakutan, dia menoleh ke kursi samping dan melihat bayangan samar. Kepanikan melanda. Ari terjatuh pingsan di depan pintu rumahnya. Bab 7. Menghadapi kebenaran. Setelah beberapa jam, Ari terbangun di ruang tamu. Edo duduk di sampingnya, wajahnya penuh kekhawatiran. "Ari, kau baik-baik saja? Aku tidak bermaksud membuatmu takut." Aku tidak tahu apa yang terjadi," kata Ari dengan suara lemah. Edo menghela napas. "Kau harus tahu, wanita itu bukan orang biasa. Dia adalah arwah yang terjebak." Ari menatap Edo dengan mata penuh ketakutan. "Apa maksudmu? Apa yang harus kulakukan?" Bab 8. Penelusuran masa lalu. Edo menjelaskan bahwa Lara adalah hantu yang tidak dapat melanjutkan hidupnya karena ada urusan yang belum selesai. "Mungkin dia mencari seseorang untuk membantu menyelesaikan misinya," kata Edo. Mereka mulai mencari informasi tentang Lara. Dengan bantuan internet dan cerita orang-orang di sekitar kampus, mereka menemukan bahwa Lara memiliki kisah tragis yang melibatkan cinta yang tidak terbalas. Bab 9. Pertemuan dengan hantu. Ari merasa ada yang harus dilakukan. Dia ingin membantu Lara menemukan ketenangan.
Dengan didampingi Edo, mereka pergi ke tempat di mana Lara meninggal. Malam itu, mereka berdua berdiri di tepi jalan, berdoa agar arwah Lara bisa menemukan kedamaian. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, dan sosok Lara muncul di hadapan mereka. Ari merasa ketakutan, tetapi dia berusaha untuk tenang. "Lara, aku di sini untuk membantumu. Apa yang bisa kami lakukan?" Bab 10, Pesan yang Terpendam. Lara tampak terharu. Dia menunjukkan gambaran masa lalunya kepada Ari. Ari melihat momen-momen ketika Lara jatuh cinta dan saat terakhir dia melihat orang yang dicintainya. "Aku tidak bisa pergi karena aku masih terikat pada kenangan itu," suara Lara terbisik di udara. Ari merasa iba dan bertekad membantu Lara menyampaikan pesan terakhirnya kepada orang yang dicintainya. Dengan dukungan Edo, mereka mencari tahu keberadaan orang itu. Bab 11, Menyampaikan Pesan. Setelah beberapa pencarian, mereka menemukan orang yang dimaksud. Dengan penuh ketegangan, Ari mengatur pertemuan. Di tempat yang sama, mereka berbicara tentang perasaan Lara yang terpendam. Akhirnya, setelah semua terungkap, sosok Lara muncul sekali lagi di hadapan mereka. Bab 12, Ketenangan Akhir. Dengan sebuah senyuman, Lara berterima kasih kepada Ari dan Edo. "Terima kasih telah membantu aku menemukan ketenangan," ujarnya. Dan seiring dengan itu, dia perlahan-lahan menghilang, meninggalkan aura damai di sekeliling mereka. Ari dan Edo saling menatap, merasa lega. Mereka tahu bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang berarti. Bab 13, Hidup Setelahnya. Setelah pengalaman itu, Ari merasakan perubahan dalam hidupnya. Dia lebih menghargai setiap momen dan menjadi lebih peka terhadap hal-hal di sekitarnya. Edo, di sampingnya, selalu siap membantu sahabatnya menghadapi hal-hal yang tidak biasa. Kehidupan mereka kembali normal, tetapi pengalaman itu selamanya terukir dalam ingatan mereka. Ari kini mengemudikan mobilnya tanpa rasa takut, tahu bahwa dia tidak akan lagi menjadi tempat untuk arwah yang tersesat.